itu alge? Alge merupakan kelompok organisme akuatik yang beraneka ragam dan memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Nama alge berasal dari bahasa Latin yang berarti seaweed atau rumput laut. Biasanya, alge juga dikenal sebagai lumut air yang berbentuk seperti serat atau rambut yang tersebar di permukaan air. Ciri-ciri alga adalah 1. Memiliki pigmen kloril, 2. Bersifat autotrof, 3. Bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, 4. Termasuk organisme eukariotik, 5. Berupa organisme uniseluler, benang atau pita, atau organisme uniseluler yang berbentuk lembaran, 6. Memiliki pirenoid atau dapat menyimpan cadangan makanan, 7. Tubuhnya berbentuk talus sehingga dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. 8. Habitat di perairan, tempat lembab, dan epitip. Struktur alga. Yang pertama yaitu selubung sel atau dinding sel. Alga memiliki selubung sel yang mengelilingi sel-selnya. Selubung sel ini berfungsi sebagai pelindung dan mendukung struktur sel alga. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas adalah organel yang terdapat di dalam sel alga dan bertanggung jawab atas proses fotosintesis. Di dalam kloroplas terdapat pigmen fotosintesis seperti klorofil yang mengubah energi matahari menjadi makanan bagi alga. Yang ketiga ada vakuola. Alga memiliki vakuola, yaitu ruang berisi cairan di dalam sel. Vakuola berperan dalam menyimpan air, garam, dan nutrisi serta mengatur tekanan osmotik. Kemudian ada inti sel atau nukleus. Alga eukariotik memiliki inti sel nukleus yang terpisah dan berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Selanjutnya ada flagela. Beberapa jenis alga memiliki flagela, yaitu ekor sel yang digunakan untuk pergerakan. Flagela membantu alga bergerak di dalam air atau media sekitarnya. Kemudian ada phycobilisom. Phycobilisom adalah struktur khusus dalam alga yang mengandung pigmen phycobilin. Pigmen ini berperan dalam menyerap energi cahaya tambahan dan membantu alga dalam melakukan fotosintesis di kedalaman air yang lebih dalam. Kemudian ada sel-sel reproduksi. Alga memiliki sel-sel reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi aseksual maupun seksual. Sel-sel ini akan berkembang menjadi spora atau gamet, tergantung pada jenis reproduksi yang dilakukan. Yang terakhir ada struktur penyangga. Beberapa alga memiliki struktur penyangga seperti silika dalam bentuk selubung pada diatom atau kalsium karbonat, kapur pada alga laut tertentu. Struktur penyangga ini memberi bentuk dan dukungan fisik untuk sel alga. Klasifikasi alge. Pengelompokan alga berdasarkan pada kandungan pigmennya. Hal ini yang menjadikan pertimbangan pada pengelompokan alga adalah struktur dinding sel dan kandungan cadangan makanannya. Alga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu Euglophyta, Chlorophyta, Chrysophyta, Phaerophyta, Phaeophyta, dan Rhizophyta. Yang pertama ada Euglophyta. Euglophyta dari bahasa Yunani eu yang artinya jati dan glena yang artinya mata. Meliputi protista yang mempunyai bintik mata, dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil dan selnya tidak dilindungi oleh dinding sel. Contohnya Euglophyta yakni Euglena viridis. Yang kedua ada Chlorophyta. Chlorophyta ya dari bahasa Yunani ya chloro yang artinya hijau, merupakan alga yang mempunyai pigmen dominan hijau atau klorofil. Jenis klorofil yang dimiliki adalah klorofil A dan klorofil B. Contohnya Chlorophyta ulva sp. Yang ketiga ada Chrysophyta. Chrysophyta dari bahasa Yunani yakni chryso yang artinya emas, berwarna keemasan akibat kandungan pigmen karoten pada sitoplasmanya. Selain itu, terdapat pigmen klorofil dan pukosantin. Contohnya Chrysophyta dinobrion. Yang keempat ada Pyrophyta, disebut alga api. Ya dari bahasa Yunani, pyro yang artinya api. Dikarenakan alga ini mampu berpendar sehingga perairan tampak seperti bercahaya di malam hari. Memiliki pigmen klorofil A dan klorofil C. Contohnya Pyrophyta noctiluca sp. Yang kelima ada Phaeophyta. Alga ini berwarna coklat karena mengandung pigmen pukosantin yang juga dilengkapi klorofil A dan klorofil C. Dari bahasa Yunani phaios yang artinya coklat. Contohnya yakni Phaeophyta laminaria sp. Dan yang terakhir ada Rhizophyta. Alga ini berwarna merah karena mengandung pigmen phycoerythrin. Dari bahasa Yunani rhodos yang artinya merah. Selain itu, pigmen lainnya adalah klorofil A, klorofil D, dan phycocyanin. Contoh dari Rhizophyta ialah Rhizophyta euchema spinosum. Reproduksi pada alge. Alge bereproduksi secara aseksual dan seksual atau keduanya. Reproduksi aseksual pada alga dilakukan dengan cara membelah diri, fragmentasi, dan membentuk spora aseksual. Fragmentasi dilakukan oleh koloni alga, misalnya Oscillotorial dan Geochapasta.
Fragmentasi adalah pemutusan bagian atau filamen tubuh, kemudian terbentuk koloni baru. Bagian atau filamen tubuh alga yang dapat berkembang yang menjadi koloni baru disebut orgonomium. Spora aseksual yang dihasilkan oleh alga antara lain zoofora, spora kembara, aplanospora, dan auspora. Zoofora bersifat motil karena berflagela, sedangkan aplanospora non-motil. Reproduksi seksual. Reproduksi pada alga dilakukan saat kondisi di lingkungan tidak sesuai. Ada tipe reproduksi seksual alga yaitu isogami, heterogami, dan oogami. Isogami adalah pelemburan dua gamet yang identik isogamet. Heterogami adalah pelemburan antara gamet jantan dan betina heterogamet. Apogami adalah pelemburan dua gamet yang sangat berbeda. Alga yang langsung mengalami metagenesis atau penggiliran keturunan antara generasi penghasil gamet, gametofit, dan generasi penghasil spora, sporotip. Misalnya ulva, alga hijau. Manusia dan hewan terpapar racun alga laut melalui makanan kerang atau ikan yang mengandung racun, berenang atau beraktivitas lain di udara, menghirup tetesan kecil di udara yang mengandung racun. Gejala bervariasi tergantung pada jenis racun yang terpapar pada orang tersebut. Salah satu jenis mekar alga berbahaya yang paling umum di Amerika Serikat adalah mekarnya Karenia brevis, juga disebut pasangan merah Karenia brevis, di Teluk Meksiko. Racun alga yang dihasilkan selama mekarnya bunga ini disebut brevetoxin. Menghirup semprotan laut atau terkena udara yang mengandung brevetoxin pada kulit, Anda dapat menyebabkan gejala lain antara iritasi pernapasan, batuk atau bersin, sesak napas, iritasi tenggorokan, iritasi mata, iritasi kulit, dan serangan asma. Cara pencegahan penyakit yang disebabkan oleh alga. Hindari kontak dengan udara di mana pertumbuhan alga yang berbahaya mungkin terjadi. Jangan berenang, bermain ski air, atau berperahu di area yang airnya berubah warna, atau di tempat Anda melihat busa, sampah, atau tumpukan ganggang di atas udara. Berhati-hatilah saat memancing dan mengonsumsi ikan yang ditangkap dari perairan di mana mekarnya ikan mungkin terjadi. Racun dari alga dapat menumpuk di isi perut usus ikan dan kadang-kadang di otot filet ikan. Kadarnya pada ikan tergantung pada tingkat keparahan mekarnya ikan di daerah tempat ikan ditangkap. Peranan menguntungkan pada alge. Yang pertama, Napisula monilevera, Pinulia lsp, Melosira, dan Cyclotella meneghenia. Sebagai fosil tanah, dia Thomesus untuk bahan pasta gigi, bahan penggosok, media penyaring, campuran semen, isolasi, dan penyerang nitrogen pada bahan peledak. Yang kedua, Chlorella sp sebagai PST diproduksi menjadi makanan, suplemen, dan kosmetik. Yang ketiga, Schenedesmus sebagai PST diproduksi menjadi makanan, suplemen. Yang keempat, Ulva sp dimanfaatkan sebagai sayuran. Yang kelima, Chlororepa racemosa sebagai sayuran dan lalapan. Yang kelima, Macrocystic laminaria Fucus sebagai bahan penegantal makanan, es krim, sirup, permen. Peranan merugikan pada alge. Yang pertama, Protogoniaulax cantarella, hidup parasit pada tubuh berbagai hewan laut. Yang kedua, Fistaria menghasilkan racun saraf atau neurotaksin yang menyebabkan kerusakan otak pada orang yang mengkonsumsinya. Yang ketiga, Gymnodium breve menghasilkan brevetoxin yang menyebabkan keracunan. Yang keempat, Ligolodium polyredrum Goniaulax menyebabkan muntah, diare, hingga hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi.